Jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan salam semangat untuk kalian semua. Seperti biasa, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita satukan hati, kita ambil sikap doa yang baik, ya, sikap doa yang layak dan pantas untuk berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan. Marilah bersama-sama kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Terima kasih pula karena Yesus yang Kau utus menjadi sahabat anak-anak, terutama anak-anak Santo Markus. Dia selalu menemani kami. Terima kasih juga atas Roh Kudus yang selalu Kau utus untuk membimbing kami. Semoga hari ini kami selalu setia mendengarkan bisikan-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah pula orang tua kami, para pengasuh, pendidik, teman-teman kami. Bantulah mereka yang bersusah hati karena sakit dan menderita. Semoga mereka merasakan penghiburan dari-Mu. Kami mohon bimbingan-Mu ya Bapa, supaya pada hari ini kami selalu berlaku sopan dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, dan kami dapat mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, dan berkatilah kami selalu. Amin. Anak-anak, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya. Ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika pandemi COVID-19 menerpa negara kita, banyak penduduk desa menolak mereka yang terpapar dan yang sudah sembuh untuk tinggal di desa mereka, tetapi merasa takut karena takut tertular, dan seakan-akan penderita COVID-19 itu adalah ancaman bagi mereka. Pada masa Yesus pun terjadi hal serupa. Bahkan merupakan tradisi bahwa orang yang berpenyakit kusta akan diasingkan oleh masyarakat. Selain takut tertular, menurut hukum, orang kusta itu dianggap najis dan dikutuk oleh Allah. Bagaimana sikap Yesus ketika berhadapan dengan orang kusta? Yesus tidak mengusir atau menjauhi mereka. Yesus justru menggerakkan tangannya ke arah orang kusta itu, lalu menyentuhnya. Dapat kita bayangkan kegemparan yang terjadi karena reaksi orang-orang yang melihat perbuatan ini.
Mengapa Yesus mau menyentuhnya? Karena belas kasihan. Belas kasihan Yesus menyembuhkan dan mengalahkan segala-galanya. Ketika orang kusta itu sembuh, Yesus memberikan 2 bentuk perintah kepadanya. Yang pertama, ia harus melakukan hukum Musa, yaitu menghadap imam agar dapat dinyatakan sebagai orang yang sehat. Tanpa pernyataan resmi ini sulit baginya diterima masyarakat. Ia harus memberikan persembahan syukur seperti yang diatur hukum Musa. Kemudian yang kedua, Yesus melarangnya untuk memberitakan kesembuhannya kepada orang lain. Sebenarnya orang yang mengenalnya tanpa diberitahu pun menyadari perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Selain itu, melakukan ritus seperti yang dituntut hukum Musa sebenarnya merupakan pernyataan terbuka bahwa ia telah sembuh dan tahir. Jadi, mengapa harus dilarang? Karena Yesus tidak ingin dikenal sebagai tabib penyembuh. Yesus adalah Mesias dan Anak Allah. Namun kegembiraan karena disapa Allah melalui penyembuhan itu, si kusta tetap memberitakan kabar sukacita ini. Allah telah menjamahnya dan mengangkatnya dari ketertindasan tradisi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, berilah kami rahmat ketaatan dalam pelayanan, agar kehendak-Mu semakin nyata dan tidak terhalang karena ketidaktaatan kami kepadamu. Amin. Marilah anak-anak, kita satukan segala permohonan kita dan doa-doa kita dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami kemudian dilanjutkan dengan doa Salam Maria. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah anak-anak, kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan Mars Santo Markus. Indonesia kebangsaan
Terima kasih anak-anak. Selamat belajar, selamat melakukan aktivitas pada hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.